Allah mewajibkan kepadamu tentang hak waris. Pembagian warisan anak-anakmu. Anak. Catat. Bener ada catatan. Iya. Anak. Tanya lagi itu udah terakhir. Anak. Di mana anak laki-laki sama dengan 2 orang perempuan. Berarti benar kan? Iya. Perempuan setengahnya. 2 kali perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari 2, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Wah, 2/3 bagi. Ada Gus, dari tadi di sini Gus. Ini sambil nunggu baca Quran. Alhamdulillah udah dapat lumayan 1 halaman ini. Subhanallah. Nungguin. Ini Dari mana? nginep di sini. Dari subuh, sholat subuh tidur lagi di sini. Semalaman nulis ini tuh udah catatannya tuh. Sawah 20 hektar. Sapi. Ini apa hubungannya? 40 ekor. Urusan apa nih? Urusan apa nyata-nyata? Ayam segala 1 ekor. segala tanah, segala sawah, segala duit. Buat ini Tuh. ngitung buat yang diwarisin buat anak-anak kalau saya mati gitu kan. Pengennya anak-anak bahagia kan. Warisannya harus banyak. Kalau duluan kan? Iya. Kalau anak iya. Nggak apa-apa, bagus. Yakin banget Berarti tanggung jawab sebagai orang tua kan? Iya. Meninggalkan anak dalam keadaan payah. Iya. Tadi sama kayak ayat yang saya baca. Yang meninggalkan generasi kita dalam keadaan payah. Tadi ayat apa? Surat Maryam ayat 58. Jangan kau tinggalkan keluargamu dalam keadaan payah. Meninggalkan sholat, meninggalkan satu kesulitan. Kesulitan itu bisa macam-macam. Termasuk mau kita ninggalin anak utang. Jangan. Kita disumpahin. Wah, Harta warisan aja kok utang katanya. gue nyesel punya orang tua kayak begini. Orang mau warisin utang. Iya. Tapi kalau kita Tapi udah ketemu hitungannya berapa? masih sampai- banyak ini perlu buku lain. Saya hartanya banyak sekali. Saya ini, nih Van, saya tapi gimana ya, karena teman saya terpaksa cerita nih. Saya ini keturunan dari suatu sultanan yang kaya raya, yang sampai 7 turunan tuh nggak bisa habis hartanya. Aduh, jangan sampai kedengeran tetanggaku gitu. Cuma ada masalahnya. Masalahnya apa? Saya keturunan yang ke-8. Giliran sengsaranya dong kok gitu. Hartanya sampai Udah 7 turunan. Ini saya keturunan yang ke-8 ini sialnya gitu kan. Tapi enak banget ya. Mungkin itu kebanggaan buat orang tua dan ya, kebanggaan buat yang meninggalkan yang masih hidup kalau memberikan salah satunya adalah harta yang cukup banyak ya. Pendidikan harus dilanjutkan, ya kan? Misalnya udah SMA mau lanjut kuliah nggak ada duit, kasihan, ya kan? Kemudian istri, misalnya suami duluan, istrinya ada rumah. Tapi bukan berarti materialistis ya. Bukan. Iya. Kan tanggung jawab itu ada tanggung jawab secara mental, spiritual, ya, finansial juga harus ada. Tapi bentuk warisan itu seperti apa aja sih? Kalau tanah iya gitu. Kalau yang diwarisin cuma baju doang itu nggak apa-apa kan? Baju apaan? Baju dia sehari-hari ya udah nggak ada warisannya lagi, bagi-bagi. Ya, soal baju itu bukan apa ya? Ada kan baju dinas, Iya. kembaliin lagi ke instansi. Iya. Misalnya ada polisi, musuh warisin pistol. Jadi yang bisa diwariskan itu apa saja tuh Gus? Ya, harta yang dimiliki secara sah oleh yang meninggal kan. Bentuknya apapun ya. Bukan diklaim sebagai diakui sebagai milik dia, bukan miliknya. Banyak bisa segala macam. Banyak macam-macam. Secara umum dibagi 2 ya. Harta yang bergerak dan tidak bergerak. Widih, subuh-subuh sudah berat. Harta bergerak misal ayam, kuda gitu gimana sih? Mobil. Ayam berapa sih? Diwariskan kepada anaknya Irfan. Ayam jago 1. Ya, 1. Pelit banget nih babi. Di bakakak juga habis. Oh gitu. Kalau 1 kandang itu kan. Jadi itu yang mobil, bergerak. motor itu kan bergerak. Nggak bergerak tanah, rumah gitu. Ya kan. Jadi gini. Banyak sekarang pertanyaan nih. Ini banyak pertanyaan gini. Iya. Apakah setiap orang yang meninggal itu harus dibagi hartanya untuk yang ditinggalkan? Itu gimana? Harus dibagi. Oh iya, hukum waris, ada hukum waris. Siapapun yang meninggalnya. Ada hukum warisnya, ada faraid, ilmu faraid. Oh, namanya ilmu faraid. Pembagian-pembagiannya jelas. Ada bab munakahat, pernikahan. Ada bab jinayat, ngurus orang meninggal. Iya. Ada bab faraid, ngurus warisan. Oh, saya Itu ingat tuh. hebatnya Islam. Saya ingat Warisan itu. sampai diatur itu. Yang kalau anak laki-laki dan perempuan katanya kalau Pokoknya laki-laki itu laki-laki 2 kali lebih lipat dari perempuan. Maka perempuan pada protes. Iya. Kenapa kok perempuan dapatnya setengahnya dari laki-laki gitu? Karena dia bakal jadi kepala rumah tangga. Karena kalau udah nikah, dia kan harus nanggung istrinya.
wajar. Oh, jadi ada alasannya juga ya. Pertimbangannya itu. Kenapa laki-laki Istri mendapat kan prinsipnya kan pasti menerima uang belanja. Walaupun tidak dilarang untuk kerja juga, silakan. Itu kesadaran dan ada izin dari suami kan. Anak tiri dapat warisan nggak? Anak tiri maksudnya dalam konteks apa nih? Macam-macam soal pemahaman Gini anak nih, tiri nih. Bapak, gimana ya? Ntar deh, gini aja dulu. Ini panjang ayatnya kalau masalah itu warisan. Gini aja dulu, saya ngambil makanan dulu, Ya udah, lapar. sana. Nanti yang tentang yang tadi, Ya, boleh. bingung, bentar ya. Ntar saya bacain Aduh, kalau ayatnya. kurang tidur gini nih, ngomongnya juga nggak benar, bingung. Alhamdulillah. Gus, lihat. Dibikinin Alhamdulillah. risol dan ini masih anget banget. Enak banget nih. Ya, selalu aja lupa. Apa? Pasangannya. Kopi, air. Minum air putih. Tenang, itu sih sisa semalam nih ada nih. Nih ada nih, Itu mah udah tambah iler kali. sisa semalam begadang. Iya. Kita mah bismillah aja yang penting udah. Itu anak tiri gimana? Misal nih ada bapak-bapak. Nih, Nggak punya anak, kawin sama janda, jandanya punya anak. Nah, pas meninggal, apakah ya, berhak? nih, biar otentik ya, kita Iya. bacain ayatnya ya. Ada di Quran. Ada lengkap. Nggak ada agama yang bisa selengkap ini, luar biasa nih Al-Quran. An-Nisa ayat 3. Ini saya 3. Ya. Yang lebih pasnya ayat 11 lah ya. Saya bacain ayat 11. Karena panjang sekali. Terjemahannya ya, Pak ya. Iya, iya. Allah mewajibkan kepadamu tentang hak waris. Pembagian warisan anak-anakmu. Catat, Anak. Catat. Bener ada catatan. Iya. Anak. Pertanyaan lagi itu udah terakhir. Anak. Di mana anak laki-laki sama dengan 2 orang perempuan. Berarti benar kan? Iya, iya, iya. Perempuan setengahnya. 2 kali perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari 2, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Wah, 2/3 bagi... Nggak punya anak laki, anak perempuan semua. Iya, 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 iya. Jika lebih semuanya perempuan dan jumlahnya lebih dari 2, maka mereka mendapatkan 2/3. Jika dia anak perempuan seorang doang, maka dia memperoleh setengah Setengah dari harta. dari harta yang ditinggalkan. Wah, kita cari tuh gadis satu-satunya. Lumayan harta warisannya. Yang bapaknya udah meninggal ya. Iya benar, mau udah Dasar. tua gitu. Terus Dan untuk kedua ibu bapak. ibu Kedua bapak dapat juga. Bagian Ibu mereka bapaknya si iya, yang meninggal. meninggal. masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia meninggal, yang meninggal nih ya, meninggal mempunyai anak. Ya, jika dia meninggal, untuk kedua ibu bapak bagian masing-masing 1/6 jika dia yang meninggal itu mempunyai anak. Oh, jika punya anak. Jika yang meninggal tidak punya anak, dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, tidak ke orang tua. Jika tidak punya anak, jika yang meninggalnya itu tidak punya anak, ibu bapaknya dapat berapa? Jika untuk kedua ibu bapaknya, bagian bapak masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia yang meninggal mempunyai anak. Jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak, dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja. Maka ibunya mendapat 1/3. Oh, Oke, 1/3. 1/3. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, kakak, adik. Oke. Maka ibunya mendapat 1/6. Oke. Setelah dipenuhi wasiat, utang dibayar dulu. Oh. Potong utang dulu. Iya. Repot utangnya. Iya. Habisin warisan, apa yang mau dibayar? Warisannya 2 juta, utang 3 Itu juta. repot. Ya kan? Terus? Oke, berikutnya. Bagian-bagian suami-suami adalah 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu. 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu. Jika mereka tidak mempunyai anak. Oh, istri dapat setengahnya ya? Jadi bagian-bagianmu, maksudnya suami-suami ini adalah 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu. Iya. Jika mereka tidak punya anak. Jika istri-istrimu itu yang meninggal itu mempunyai anak, nah tadi yang ditanya, istri-istrimu berarti kan ada 2. Iya, Dua iya, ibu, iya, ada iya, 3 ibu ya. Punya anak. Tiri dong, ada anak tiri. Ya. Maka kamu mendapatkan 1/4 dari harta yang ditinggalkan. Setelah wasiat yang mereka buat, dibayarkan hutang lagi, jangan lupa. Para istri memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan. Jika seorang meninggal baik laki atau perempuan yang tidak meninggalkan ayah, tidak meninggalkan anak, tapi mempunyai saudara laki-laki yang seibu. Apa jatuhnya? Pupu ya? Bukan. Kakak ya? Iya. Atau saudara perempuan yang seibu. Maka bagi mereka masing-masing kedua jenis saudara itu adalah 1/6 harta. Berarti Jika saudara, dapat ya? ya 1/6. Jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka bersama-sama dalam 1/3. Bingung kan? Bingung. Iya, ntar ada. Tapi emang ilmu farid itu adalah ilmu yang paling membingungkan dan banyak membuat orang bisa disederhanakan. berantem juga sesama yang di ahli warisnya ya. Iya.
Tapi ini kan ini ada 2/3, setengah, 1/6 sampai kalau misal dari hartanya itu masih ada sisa, maksudnya pasti ada sisanya kan? Itu kemanain ya? Disedekahkan. Disedekahkan. Kalau misal kesepakatan semua anak-anak yang ditinggalkan, misal udah deh ini buat kebahagiaan papa kita bikinin Ya, tapi masjid, gini, dan yang itu penting, boleh. yang penting haknya sudah diberikan. Gimana dia mau kembalikan lagi ya terserah. Oh, iya, Jangan iya. langsung main serahkan. Karena kalau masalah Kumpul nih harta, keluarga semua. Oke, setuju. Udah kita hibahkan semua. Ya, nggak ada masalah. kalau sama masalah harta soalnya kadang-kadang itu ya sumber berantem. Itulah hebatnya Islam. Jadi tidak tidak beranggapan kalau dia pada nggak mau, boleh langsung aja ke masjid. Enggak, tetap ada dibuat aturan mainnya. Siapa yang berhak membagikan Hak-haknya. waris itu? Ustadz kah? Sebaiknya dilibatkan pihak yang berwenang. Siapa tuh? Pengadilan agama. Sebaiknya Iya, iya, dilibatkan sehingga lebih legal. Ini Kan tuh, ada yang sah secara agama, sah secara pemerintahan kan juga harus Iya. ada. Dan ini tuh udah dibayarkan utangnya dulu ya. Iya. Nah, kalau utangnya gede banget, berarti dibagi-baginya juga ya udah Bagi-bagi bayar utang. setengah utang, ya ampun. Makanya Ini bukan jangan. hasil utang, silahkan. Gus, Ya, sebetulnya mungkin ini bukan masalah saya saja. Orang-orang lain juga pengen gitu memberikan warisan kepada yang kita tinggalkan itu sesuatu yang bermanfaat gitu. Nggak hanya bentuk harta doang yang bisa perebutan itunya yang ahli warisnya. Ada yang lebih bermanfaat lagi nggak sih? Misal apa gitu? Apa ya? ilmu. Mewariskan ilmu. Penting ini. Ya. Selama ilmu itu bisa digunakan oleh anak-anaknya kan. Ya, bukan. Jadi kan pernah dengar tuh. Kita jangan kasih ikan, kasih Kailnya. kailnya. Nah, kail itu kan ilmunya. Tapi wariskan ilmu bentuknya seperti apa? Bisa berupa buku. Oh iya. Nah, karangan. Jadi kisah sukses ayahnya dituangkan dalam buku. Buku itu menjadi satu kebanggaan. Sampai kapanpun selama masih diterbitkan itu menjadi harta yang royaltinya jangan lupa masih ada juga. Secara finansial ada juga loh royaltinya kan. Ya kan? Iya, iya, iya. Itu satu. Yang kedua berupa karya. Bukan hanya ilmu aja, ada karya. Misal. Ayahnya penyanyi. Oh iya, 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 iya. Royaltinya. Iya, betul, 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 betul. John Lennon sampai sekarang Terus-terusan. udah berapa ratus miliar tuh uangnya dari royaltinya saja. Orangnya mau udah meninggal Iya. kapan nggak tahu. Pelukis tuh, Ya, Avandi, aduh betul. sampai sekarang bisa menghidupi anak cucunya. Betul. Karya itu ya. Karya. Kemudian yang ketiga tetap tidak bisa dipungkiri, harta pun penting. Tapi dalam bentuk apa yang paling bagus untuk mempersiapkan harta warisan tadi? Dulu waktu masih hidup, dia sudah mempersiapkan diri, misalnya nih, dia udah mulai nabung. Di akhir pas meninggal, dapat yang namanya asuransi kematian. Misalnya, Bisa. asuransi kematian atau asuransi tunjangan hari itu apa? Pensiun ya? Ya ada Dana pensiun, iya. ya. Pada saat dia pensiun, dia nggak bisa produksi lagi, nggak bisa bekerja lagi, tapi terus meninggal, tetap didapatkan oleh anak-anaknya. Ya kan? Itu juga termasuk salah satu yang harus dipikirkan. Sebab saya juga banyak mendengar, Pak, diwariskan harta miliaran, 2 minggu habis, nggak ngerti cara mengelolanya. Juga berarti kita harus ngajarin cara mengelola uang yang bagus itu gimana selama kita masih hidup. Iya, iya, Ke anak-anak kita, ke istri kita, siapa tahu saya lebih dulu meninggalkan kalian. Nih tolong uang dikelola seperti ini, transparan. Meninggalkan perusahaan lebih bagus lagi ya. Nah, biasanya tuh kalau istilahnya udah nyiapin kapling, anak 4 nih. Perusahaan A untuk anak yang pertama, perusahaan B untuk yang kedua. Kan cakep. Yang perusahaan ini anak pertama dapat warung kelontong. Ya. Ini warung apa, Ya, warung apa iya. gitu ya. Iya, iya, iya. Ya kan? Iya benar-benar. Yang Bagus, satu buat warung risoles mungkin. Yang satu Iya. warung kopi Iya. gitu ya. Oh iya, iya. Ya, jangan sambil ikut makan. Gitu. Jadi bukan mewariskan doang, tapi juga ada cara mengelola uangnya juga harus tahu gitu Ya, kan. ya, ya. Dan itu juga ada ilmunya. Ilmunya itu diwariskan Betul, juga. betul. Wah, luar biasa. Berarti emang bener harus diperhatikan banget. Dan katanya orang yang tahu ilmu faraid, ilmu bagi waris itu semakin sedikit. Karena rumit, gak ada orang yang mempelajari ya. Tapi sebenarnya harus ada orang yang bisa menyederhanakan pemahaman tentang faraid sehingga semua orang, everybody knows. Semua orang tahu cara menggunakan ilmu faraid. Dan pembagian waris yang paling adil itu adalah yang dari menurut hukum Islam ya. Ya.